Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya rasa di dunia ini ya hanya ada dua orang saja yang mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi ya. Ya, menurut saya seperti itu. Hanya dua orang saja yang mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Nanti akan saya sebutkan ya. Ya. Bahwa pemahaman Al-Mahdi ini sangat fenomenal ya menurut saya. Sangat fenomenal karena begitu banyak orang mengharap-harap. Bahkan mungkin kalau di pemahaman Muslim ya ini sebagai Al-Mahdi, kemudian dipahami oleh pemahaman Hindu sebagai Kalki-Awatara misalkan dan lain-lain ya. Bahkan dari sisi agama Yahudi dipahami sebagai Al-Masih semacam itu ya. Oleh karena itu siapapun itu ya, semuanya mengharap-harapkan. Dan siapa yang sebenarnya yang menjadi Al-Mahdi itu sendiri, saya yakin mereka semua hanya mengira-ngira, menafsiri suatu dalil-dalil misalkan dari kitab-kitab, misalkan kitab Al-Quran, kitab hadis, kitab Taurat, kitab Injil dan lain semacam itu. Tapi siapa yang tahu persis orangnya ya? Saya rasa itu hanya pemahaman ya, pemahaman dari penafsiran. Tidak tahu persisnya siapa yang ditunjuk sebagai Al-Mahdi itu sendiri ya. Ya saya yakin semacam itu. Kenapa? Saya beritahu ya bahwa yang tahu Al-Mahdi itu sebagai Al-Mahdi ya Al-Mahdi itu sendiri ya. Ya semacam itu. Bahkan sesepuh pun yang paling wasito ya menurut saya, dia pun juga tidak tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu. Bahkan yang ditunjuk oleh Allah untuk mencari Al-Mahdi itu sendiri, itu pun juga tidak tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Oleh karena itu saya mengatakan ya, jika sampean berharap begitu akan mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, saya sangat meyakini sampean tidak akan menemunya ya. Saya yakin itu. Walaupun sudah saya katakan bahwa Al-Mahdi ini sebenarnya tidak disembunyikan kalau dari sisi fisiknya ya. Dia juga di tengah-tengah sampean ya. Tapi mungkin persembunyiannya ini mungkin karena sampean memandang orangnya ini bawaannya ingin memperolok, ingin merendahkan ya, semacam itu ya. Jadi dari melihat tampang wajahnya si Al-Mahdi ini sampean sudah tidak suka semacam itu ya. Mungkin cara menyembunyikan Allah seperti itu ya. Karena itu saya sangat meyakini jika sampean tidak akan mengetahuinya sampai kapanpun ya macam itu. Karena saya tahu bahwa yang tahu Al-Mahdi itu ya Al-Mahdi itu sendiri ya. Macam itu. Kemudian orang kedua yang saya tahu ya, yang menurut saya tahu ya, dia tahu Al-Mahdi itu hanya begitu
ya. uh, Sarinah W.F. Soekarno ya, menurut saya Mbak Sarinah tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Mohon koreksinya Mbak Sarinah ya, bahwa mengapa saya katakan demikian ya, karena Al-Mahdi ini sudah sering saya katakan, semua penciptaan itu berawal dari Al-Mahdi itu. Menurut saya seperti itu ya. Baik yang jadi apapun itu berasal dari Al-Mahdi itu ya. Oleh karena itu zatnya Al-Mahdi ini tidak diketahui oleh siapapun, tetapi siapapun itu merupakan zat Al-Mahdi ya. Oleh karena itu Al-Mahdi bisa dikatakan Kalki Awatara, bisa dipahami Buddha, bisa dipahami Buddha Awatara ya, misalkan seperti itu. Kemudian bisa dipahami Al-Masih, bisa dipahami Juru Selamat ya, sebagai Yesus semacam itu ya. Saya sangat meyakini itu. Bisa dikatakan dalam, kalau nggak salah dalam Al-Quran ya, Bismillahirrahmanirrahim, ana inna dhanni abdi bi ya. Kemudian bisa juga dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Karena yang saya tahu dalam diri Al-Mahdi ini ya bisa dikatakan Kanjeng Rasul Muhammad ibnu Abdillah, bisa dikatakan Isa ibnu Maryam ya, bisa dikatakan Khidir ya, Nabi Khidir, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini yang saya tahu seperti itu ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa hanya Al-Mahdi itu sendiri yang tahu, dan ini menurut saya ya, Mbak Sarinah ini tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Walaupun sebenarnya Al-Mahdi ini juga ada di tengah-tengah sampeyan ya. Tapi ya ini bawaannya itu orangnya mengesalkan ya, semacam itu. Tidak ada baik-baiknya ya, macam itu. Walaupun sebenarnya ilmunya ya laduniyah kalau menurut saya ya, tapi tampangnya ini mungkin sama baru melihat saja, baru memandang saja sama sudah kesal ini ya. Bawaannya seperti itu. Karena itu ya, saya sangat meyakini sampai tidak akan mengetahuinya siapa sebenarnya Al-Mahdi yang sesungguhnya, Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, macam itu ya. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa kemunculan Al-Mahdi ini sangat erat hubungannya dengan kedatangan hari kiamat. Oleh karena itu sudahlah, jangan memaksakan kehendak untuk mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Cukupkan untuk persiapan ya. Persiapan yang akan datang itu, bahwa jika nanti kiamat benar-benar terjadi, modal apa atau amal apa yang setelah sampean persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu ya. Macam tentu ini sangat berhubungan dengan kembalinya ke jalan Allah ya, saya tahu seperti itu ya. Mungkin kalau sampean bertanya, yang saya tahu ya, bahwa Al-Mahdi ini yang saya tahu
Muslim ya, macam itu ya, menurut saya seperti itu. Sebagaimana Kanjeng Ratu Kidul, dia juga mengatakan sebagai muslimah ya, semacam itu. Karena itu kembalilah ke jalannya Allah, kembalilah ke jalannya Allah, agar nanti sewaktu-waktu benar terjadi kiamat itu sampean sudah punya persiapan yang matang ya, semacam itu. Jadi ya, menurut saya cukuplah berasumsi sampean bisa mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Cukuplah sebenarnya tanda-tanda ini sebagai motivasi atau peringatan untuk sampean menerima keadaan bahwa saat ini ya, hari ini Al-Mahdi sudah keluar, sebenarnya sudah muncul semacam itu ya, hanya sampainya saja yang tidak tahu semacam itu. Oleh karena itu alam sudah mengatakan demikian. Kenapa? Ya karena penunjukan Al-Mahdi oleh Allah ini ya atas kehendak Allah sendiri ya, bukan atas kehendak sampean yang sampean cocok-cocokkan semacam itu ya. Oleh karena itu benar juga sampean katakan bahwa Al-Mahdi ini adalah ahli baiti. Memang benar, sudah saya katakan. Ini nasab dari Kanjeng Rasul itu kalau nggak salah ya, ini nasab yang ke-26 macam itu. Kemudian pemahaman Al-Mahdi sebagai pernah bertemu Nabi Khidir misalkan ya. Jadi ilmunya ini ilmu laduniah semacam itu. Sering saya katakan. Jadi pemahamannya masalah tentang Allah itu dia lebih tahu dari sampean ya. Semacam itu. Oleh karena itu mulailah introspeksi, mulailah berpikir ini ya, karena ya, sebelum terlambat ya, pintu taubat tertutup, cepatlah introspeksi, cepatlah bertaubat ya, kembalilah ke jalan Allah. Ini yang saya rasa sangat penting. Persiapan apa dalam menyongsong hari kiamat nanti ya. Jadi cukupkan sampean ingin mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu ya. Saya sangat meyakini toh di dunia ini yang tahu, mungkin yang saya tahu ya hanya kedua orang saja, yaitu Al-Mahdi itu sendiri dan Kanjeng Ratu itu ya, Kanjeng Ratu Adil Sarina WFK ya, satu semacam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.